Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus korupsi dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Ketua KPK Firly Bahuri menetapkan 10 orang tersangka termasuk Hakim Agung Mahkamah Agung berinisial SD. Saat operasi tangkap tangan, sebanyak 8 orang diamankan pada Rabu 21 September 2022 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah. Adapun jumlah uang yang berhasil diamankan sebesar 205.000 dolar Singapura dan 50 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam anti korupsi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan, wartawan, jurnalis, dan segenap anak bangsa dimanapun berada yang mengikuti siaran KPK pagi hari ini dengan menggunakan berbagai saluran, tentulah kami ingin menyampaikan permohonan maaf karena baru sekarang kami harus menyampaikan terkait dengan informasi yang akan disampaikan KPK sebagai pertanggungjawaban KPK kepada publik. Kerja-kerja KPK hari ini akan kami sampaikan lebih khusus terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Lengkapnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa KPK dalam rangka penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tentulah melibatkan segenap peran andil besar seluruh anak bangsa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas peran yang telah diberikan, karena bagaimanapun juga suksesnya pemberantasan korupsi tergantung kepada kita semua, kepada segenap anak bangsa. Bahkan KPK tidak pernah berhenti untuk mengajak segenap elemen masyarakat, termasuk seluruh kamar-kamar kekuasaan. Kami pernah menyampaikan, memberantas korupsi harus melibatkan seluruh kamar-kamar kekuasaan, baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif, termasuk juga partai politik. Nah, hari ini kami ingin sampaikan hasil kerja KPK terkait dengan penangkapan para tersangka tindak pidana korupsi yang terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Selengkapnya seperti berikut. Pada hari ini kami akan menyampaikan lengkap tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK telah mengamankan 8 orang pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022. Jam 15.30 WIB di wilayah Jakarta dan di Semarang. Sebanyak 8 orang sebagai berikut. Yang pertama, DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. Kedua, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 3, EW, Panitra Mahkamah Agung. 4, AB, PNS Mahkamah Agung. 5, EL, PNS Mahkamah Agung. 6, NA, PNS Mahkamah Agung. 7, YP, pengacara. 8, ES, pengacara. Ada 8 ya yang udah kita tangkap kemarin. Adapun kronologis tangkap tangan sebagai berikut. Menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat, KPK meminta informasi dugaan adanya, KPK menerima informasi dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada hakim atau yang mewakilinya terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 16.00, tim KPK berdasarkan informasi tersebut bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara ES kepada DY sebagai representasi SD
di salah satu hotel di Bekasi. Selang beberapa waktu, Kamis sekitar 01.00 dini hari, tim KPK kemudian bergerak dan mengamankan DY di rumahnya beserta uang tunai sejumlah 205.000 Singapura dolar. Secara terpisah, tim KPK juga langsung mencari dan mengamankan YP dan ES yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah, guna dilakukan permintaan keterangan. Jadi ada 2 orang yang diambil di Semarang ya. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu, AB juga hadir ke Gedung Merah Putih KPK dan menyerahkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Sehingga KPK telah berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 205.000 Singapura dolar dan 50 juta rupiah. Dari pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya suatu peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. Pertama, SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, ETP, Hakim Yudisial Panitra Pengganti Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3, DY, PNS pada Kemitraan Mahkamah Agung. 4, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 5, RD, PNS Mahkamah Agung. 6, AB, PNS Mahkamah Agung. 7, YP, pengacara. 8, ES, pengacara. 9, HT, swasta, debitur koperasi simpan pinjam, ED. 10, EDKS, swasta, debitur koperasi simpan pinjam, ED. Jadi ada 10 orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup. Terkait kebutuhan penyidikan, tim penyidik KPK telah melakukan penahanan terhadap 6 orang selama 20 hari pertama terhitung tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022. Adapun 6 tersangka yang ditahan sebagai berikut. 1, ETP ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. 2, ED ditahan, 2, DY ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih. 3, MH ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. 4, AB ditahan di rutan Polres Jakarta Timur. 5, YP ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. 6, ES ditahan di rutan Polres Jakarta Metro Jakarta Pusat. KPK menghimbau dan memerintahkan berdasarkan undang-undang terhadap semua pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka agar hadir secara kooperatif sebagai berikut. SD, pertama itu SD, 2 RD, 3 EDKS, 4 HT. Cukup ya? Adapun konstruksi perkara yang diduga sebagai berikut. Diawali adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ED di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan EDKS dengan diwakili
melalui kuasa hukumnya YP dan ES. Saat proses persidangan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, HT dan ES belum puas dengan putusan pada dua lingkup pengadilan tersebut, sehingga melanjutkan upaya hukum ke tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di tahun 2022, dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan EDKS dengan masih mempercayakan YP dan ES sebagai kuasa hukum. Jadi, dalam pengurusan kasasi ini, diduga YP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pihak di Mahkamah Agung RI, ya, yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES. Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES, yaitu DY, dengan adanya pemberian sejumlah uang. DY selanjutnya turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim. DY dan kawan-kawan diduga sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES kepada majelis hakim berasal dari HT dan EDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 Singapura dolar atau setara dengan 2,2 miliar. Yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar 250 juta rupiah. MH menerima sekitar 850 juta rupiah. ETP menerima 100 juta rupiah. Dan saudara SD menerima sekitar 800 juta rupiah yang penerimaannya melalui saudara ETP. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan oleh YP dan ES selaku kuasa hukum daripada kuasa hukum KSPID untuk dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi yang sebelumnya yang menyatakan KSPID pilot. Ketika tim KPK melakukan tangkap tangan dari saudara DY, ditemukan diamankan uang sejumlah 205.000 Singapura dolar dan adanya penyerahan uang dari saudara AB sejumlah 50 juta rupiah. Itu udah kita sita semua. KPK menduga DY dan kawan-kawan juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung. Dan tentunya hal ini akan terus ditindaklanjuti oleh penyidik KPK. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut. Sebagai pemberi, HT, YP, ES, dan EDKS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1, huruf A atau huruf B, atau pasal 13, atau pasal 6, huruf C, Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai penerima, saudara SD, DS, ETP, MH, RD, dan AB disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B, Yonto pasal 11, Undang-Undang 31 tahun 99
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yonto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan, jurnalis, dan segenap anak bangsa. Kita semua memiliki PR. Bagaimana kita bisa membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Bebasnya negeri ini dari praktek korupsi tentulah merupakan cita-cita kita semua, termasuk cita-cita seluruh anak bangsa. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.